Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah al ma'lifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa asrarihi fitrani amin ya rabbal alamin ya mujib as-salim. Wa yang bagi dan seyogianya apa ayukarrira, wa yang bagi dan seyogianya apa ayukarrira mengulang-ulanginya talib sababal amsi pada pengajian kemarin, pada pelajaran kemarin berapa kali? Khamsa marrati, sebanyak 5 kali. Di pengajian kemarin yang telah dipelajari, dibahas, diulang-ulang setiap harinya sebanyak pada hari ini sebanyak 5 kali pengulang. Wasabaqal yaum, dan pengajian hari alladzi qoblal amsi, yang sebelum kemarin, berarti kemarinnya lagi, arba'a marratin, dengan 4 kali pengulangan. Di pengajian yang lalu, kemarinnya lagi, diulang hari ini sebanyak 4 kali. Fasabaqa, dan pembahas pengajian atau pelajaran alladzi qablahu, yang sebelum alladzi al-yaum alladzi qablal amsi, berarti kemarin alladzi qablahu, yang sebelum sabaqal yaum alladzi qablal amsi, salasan, dengan 3 kali. Kemarin nah itu diulang sebanyak 3 kali. Walati, dan pelajaran atau pengajian qablahu, yang sebelumnya lagi, as-sabaq allati qablahu isnaini, dengan 2 kali pengulangan. Walati qablahu, dan pengajian atau pembelajaran qablahu yang sebelumnya allati qablahu isnain, ya, wahidan, dengan 1 kali pengulangan yang seminggu lalu diulang hari ini sebanyak 1 kali. Yang kemarin 4 kali, kemarinnya 3 kali, kemarinnya 2 kali, kemarinnya lagi 1 kali. Kira-kira ada yang begitu? Ya, yang ada kebanyakan kita harus ngaji tutup udah. Bahala, maka ada takrar ini, ayalah hada tartib, ya, dengan urutan atau dengan cara seperti ini. Silakan yang mau porsinya ditambahkan takrarnya, ya, tidak harus 5, tidak harus 4, yang terpenting harus ada pengulangan dari pelajaran-pelajaran yang lalu, yang telah lalu. Itu intinya. Harus ada pengulangan, ya. Nah, harus 4 kali, 5 kali. Yang terpenting ada pengulangan sehingga betul-betul kuat di dalam kita memahami dan menghafalkan. Ada, maka ada takrar ini itu adana, lebih menarik, lebih membawa ilal hifdi, pada bisa dihafalkan. Ilal hifdi, pada bisa dihafalkan. Karena kalau sering diulang-ulang akan, ya, cepat untuk dihafalkan. Yang bagi dan seyogianya juga bagi talib ilmu apa Allah ya tada, untuk tidak membiasakan siapa talib, membiasakan al-makhafata, pada, ya, mengecilkan suara ketika belajar, ya, fit takrari, di dalam pengulangan belajar. Yang bagi dan seyogianya ala ya'tada, untuk tidak membiasakannya talib al-makhafata, pada mengecilkan suara fit takrari, di dalam pengulangan belajar. Takrar darsi, li'anna darsa, karena sesungguhnya belajar, wa takrar,
dan pengulangan itu yang bagi seyogianya ba'ayakuna adanya kullun minad dars wa taqrar itu dikuatin dengan kekuatan wanasyatin dan semangat, betul-betul semangat dengan kekuatan yang penuh. Ya keluarin suaranya ya. Kalau ngapalin kolam Muhammadun wa rumah tiga ya dikeluarkan ya, keluarkan suaranya ketika Anda mempelajari atau membaca satu buku kitab ya dengan semangat. Namun juga wala yajhara, dan janganlah engkau terlalu mengeraskan. Wala yajhara, janganlah terlalu mengeraskan ya talib jahron dengan keras yang berlebihan ya. Terlalu pelan juga jangan, sehingga tidak kita dengar suara kita. Terlalu jahar ya juga jangan. Wala yujhida, dan janganlah ya Allah melemahkan, mencapekkan, melelahkan, memaksakan ya. Siapa talib nafsahu pada dirinya talib ya, tujuannya apa? Jangan terlalu ya berlebihan intinya. Kaila yang qati'at, agar tidak terputusnya talib anit takrari, dari mengulang pelajaran. Karena kalau kita paksakan akhirnya terjadi yang tidak kita inginkan, kondisi badan kita ngedrop, sakit, baru bertakror akhirnya. Jadi jangan terlalu lembek, juga jangan terlalu dipaksakan. Yang tengah-tengah yang sedang saja. Yang penting konsistennya ini ya. Yang penting konsisten ya, karena wa khairul umuri, maka adapun sebaik-baiknya setiap perkara itu awsatuha, lebih tengah-tengahnya umur. Makana bainal juhdi wal akhfa, bainal juhdi wal akhfa, antara berlebihan dengan lemah, namanya tengah-tengah. Nah, wa hukiya, dan dihikayatkan Anna Aba Yusuf, sungguhnya Aba Yusuf itu karena ada siapa Aba Yusuf itu muzakarah, siapa Aba Yusuf ya, rembukan ya, musyawarah ya. Al-fiqha, pada pembahasan fikih mahal fuqaha'i, bersama ulama-ulama fikih ya. Jadi musyawarah dengan para ulama-ulama fikih tentang permasalahan fikih, dikuatin dengan semangat kuat, wa nasyatin, dan semangat betul-betul mengirahnya luar biasa, semangatnya luar biasa ya. Ya, ini penting, harus ada semangat di dalam kita menuntut ilmu. Semangat 45, jangan kendor, malas, tidur ya. Tidak ada semangat di dalam menuntut ilmu. Wakana, dan adanya fasihruhu, perhatikan, menantunya Aba Yusuf itu ya ta'ajjabu, takjub fi amrihi, di dalam masalahnya Aba Yusuf ya. Takjub luar biasa dengan kebiasaannya Aba Yusuf ya. Kalau debat, kalau musyawarah, kalau belajar, kalau ngaji, kalau ngajar, itu semangatnya luar biasa, berapi-api gitu. Bahasa kitanya berapi-api, dikuatin manasyati, itu berapi-api ya. Takjub menantunya bi amrihi, wa yaqulu, dan berkata siapa sihruhu, mantunya nih ya, apa katanya, ana a'lamu annahu ja'un mundu khamsati ayyamin, ana adapun aku itu a'lamu, lebih mengetahui
aku annahu sesungguhnya Aba Yusuf itu jaiun orang yang lapar. Anda tahu persis loh gitu. Anda tahu persis itu mertua anak ya, luar biasa dalam keadaan lapar. Berapa hari? Mundu khamsati ayyamin ya, dari 5 hari ya, ya udah 5 hari itu nggak makan Aba Yusuf dalam keadaan lapar. Tapi kalau dalam masalah membahas ilmu, mengaji, ya mudzakar, musyawarah, berapi-api dengan penuh semangat. Ya, ini ngaji ngantuk, sedehan, ya, apalagi, ya, sada uang rata, sada uang ngelamun, ya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Nah ini 5 hari nggak makan dalam keadaan lapar, tetapi ketika membahas satu pembahasan tentang ilmu, mudzakar, mengajar, belajar yang kaitannya dengan ilmu, penuh semangat yang kuat, dikuatin menasyatin, ya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Ma'adzalika bersama dengan keadaan ma'al ju'i, selama 5 hari nggak makan. Kalau kita 5 hari nggak makan masuk UGD ya. Innahu sesungguhnya Aba Yusuf itu yunadiru berdebat, berdiskusi ma'al kuwati beserta kekuatan, wal nasyati dan semangat dengan penuh powerful ya, bersemangatnya luar biasa ya, luar biasa semangatnya ya, walau dalam keadaan lapar 5 hari gak makan. Ya Allah ya. Wa bagian seyogianya ba'ala yakuna, agar tidak adanya litalimin ilmi bagi penuntut ilmu, seyogianya bagi kita sebagai penuntut ilmu agar tidaklah memiliki fatratan ittirab ya, bisa diartikan bingung, bisa diartikan kendor ya, lemah ya, fatrah ya, ittirabun ittirabun, fatahayyurun dan bingung, lemah dan bingung ya, lempar kayak orang bego itu, kayak degan ya, enggak matilah kurang ya. Paham gak? Tenggeng, bocah tenggeng, namanya tenggeng ya, tapi itu tenggeng ya, tenggeng. Nah itu jangan, dari santri itu jangan tenggang pikiran bingung dan sebagainya ya. Justru Anda berangkat dengan niat yang kuat, himmah yang tinggi, berarti semangat ya, niatnya bagus, himmahnya tinggi, jidnya di situ kita tanamkan kesungguhan, jangan tenggang. Ba'innaha, maka sesungguhnya fatara ya, itu afatun bahaya, mani'atun yang bisa mencegah lil tahsili pada menghasilkan ilmu, satu mara bahaya yang bisa mencegah kita dari mendapatkan ilmu. Wakana, dan ada yang siapa ustadzuna guru kami Syekhul Islam Burhanuddin itu yang dulu berkata, siapa Syekh, innama ghalabta ala syurakai bi anni lam yaqa li al-fatrah wal ittirab bit tahsili. Innama ghalabta, sesungguhnya aku bisa mengalahkan ya, mengunggulkan ala syukai, atas teman-temanku ya, selalu paling unggul di antara yang lainnya, kata beliau Syekh ya Al-Islam Burhanuddin ya, saya selalu unggul di antara teman-teman saya yang ada. Apa yang membuat saya selalu unggul dengan mereka, para teman-teman saya? Innama ghalabta, sesungguhnya aku selalu unggul ala syurakai, atas teman-temanku, bi'anni, bahwa sesungguhnya aku itulah yang kok tidak pernah bagiku apa al-fatratu, bingung, dan wal iktirab
dan bingung, ya, kendor dan bingung, ya, nggak pernah bingung, nggak pernah kendor, istirahat, tenang, betul-betul semangat, betul-betul punya cita-cita yang kuat, ya, di dalam menghasilkan ilmu. Bahkan dan adanya siapa Ustazuna Syekhul Islam itu yahki menghikayatkan siapa Syekh Al-Syekhul Islam Al-Istijabi annahu sesungguhnya Syekhul Islam Al-Istijabi waqa'a terjadi bitahsili dalam belajarnya Syekhul Islam bitahsilihi di dalam belajarnya Syekhul Islam ay ta'allumihi maksudnya di dalam belajarnya Syekhul Islam fatratun kebingungan isna asyara selama 12 sanatan tahunnya. Ya, beliau menceritakan kepada muridnya bahwa gurunya Syekhul Islam Al-Isbijani ya, ketika menuntut ilmu ini selama 12 tahun dalam keadaan bingung, dalam keadaan lemah. Disebabkan apa? Bikilabil mulki, sebab bergonta-gantinya pemimpin. Ya, masa kampanye akhirnya di demo turun ganti lagi. Zaman dulu kan zaman peperangan, ya, dia udah menang kuasain, alahin lagi pemimpin ganti lagi. Jadi banyak peperangan, ya, perebutan kekuasaan zaman dulu. Akhirnya mau ngaji gak tenang, ya kayak di zaman Belanda dulu, mau ngaji gak tenang, ya takut ditangkap beberapa Jepang dan sebagainya. Nah ini ya, ada terjadinya gejolak politik, ya, gejolak politik bagaimana sih kalau gejolak politik kayak di Suriah, atau gejolak politik guru-guru yang ngaji mau sholat aja enggak, dan khawatir kejatuhan bom gitu. Nah ini beliau mengalami masa-masa seperti itu selama 12 tahun. Dialami oleh saudara-saudara kita sekarang di Suriah, di Irak, ya, di Palestina, di Yaman, ya. Terjadi perang antara Syiah Houthi dengan kubu Arab Saudi, ya. Wakharaja, dan akhirnya keluar siapa Syekhul Islam ma'asyariki bersama dengan teman-temannya, ya, fil munadharati, di dalam munadharah, ya, ada memutuskan untuk keluar, ya, untuk mengadakan munadharah. Walam yatruka, dan tidaklah pernah meninggalkan siapa Syekh Wasyari dan temannya al-munadharata, pada munadharah. Selalu ada kesempatan beliau bermunadharah dengan temannya, dengan sahabat-sahabatnya, walaupun pada kondisi negara sedang kacau, politik sedang gesekan, tetap, ya, yang namanya belajar itu jangankan walaupun kondisi, ya, apapun gejolak politik dan sebagainya, itu urusan mereka, urusan kita belajar ngaji, belajar ini, ya. Beliau tetap melaksanakan munadharah. Wakana, dan adanya syekh dan para dan syariknya, temannya, itu ya jelisani, ya, duduk, ya, mereka bil munadharah, di dalam munadharah kulla yaumin, dalam setiap harinya, ya. Walam yatruka, dan tidak pernah meninggalkan siapa syekh dan syarik temannya itu, ya, para teman-temannya al-julusa, pada duduk-duduk lil munadharati, karena untuk bermunadharah. Enggak pernah meninggalkan duduk lil munadharah, kondisi apapun. Gejolak politik yang luar biasa terjadinya, gonta-gantinya kepemimpinan, ya, yang dulu apalagi, ya, ganti pemimpin harus dengan perang, mengalahkan pemimpin yang sedang berkuasa, diperang dulu, diserbu dulu, ya, dibobol dulu pertahanannya,
ya. Tetap beliau dengan para teman-temannya ya, yang namanya duduk di majelis tidak pernah berhenti setiap harinya, walaupun dalam keadaan gejolak politik yang luar biasa. Walau biatullah al-julus alil munadharah isna asyara sanatan selama 12 tahun. Bayangin, gejolak politik selama 12 tahun lama. Nah, itu dalam kondisi seperti itu 12 tahun berarti umur udah nanti 30, udah tua, goblok. Ya, nggak pernah belajar. Kalau kita dalam kondisi begitu udah pasti kagak bakal namanya belajar udah ya. Ya, itu para ulama luar biasa. Dalam kondisi begitu aja masih sempat-sempatnya untuk belajar, untuk berdiskusi, untuk duduk di majelis ya, Pak. Nah, kita kondisi nyaman, tentram, enak, makan enak, ada gangguan, belajar malas-malasan. Ya, berarti kalau dalam kondisi begitu, wah. Ya, nah ini maksudnya luar biasanya mereka di dalam menuntut ilmu dengan penuh semangat, ya, dengan penuh ya masyaqqat yang dialaminya begitu luar biasa. Itu udah pasti dalam keadaan masyaqqat, pasti dalam keadaan ekonomi lemah, ya, dalam keadaan politik gejolak itu udah pasti ekonomi hancur, makan juga pasti susah, ya, hidup keadaan pasti gak tenang. Ya, seperti sekarang di Myanmar ya sedang ada kudeta militer ya, itu mereka udah kacau, nggak bisa tidur malam dan sebagainya. Tapi mereka orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk ilmu dalam kondisi apapun selalu menyempatkan dirinya untuk ya minimal belajar. Sama kita walhamdulillah Allah berikan kenyamanan dan kemudahan fasilitas yang begitu luar biasa ya. Nih yang kita harus syukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mana tadi? Pasal maka menjadi siapa syarikuhu, temannya dari Syekhul Islam Isbijani ini ya, di beliau dengan temannya ini selama 12 bulan, 12 tahun ini selalu munadharah, diskusi dalam keadaan situasi politik yang sedang memanas, gonta-gantinya pemimpin, berarti dalam keadaan chaos, dalam keadaan nggak stabil negara. Tetap mereka masih belajar. Pasal maka menjadi siapa syarikuhu, temannya Syekhul Islam, itu Syekhul Islam menjadi gurunya orang Islam lisyafi'ina, bagi orang-orang yang bermadzhab Syafi'i. Ya, luar biasa. Jadi ulama besar dalam madzhab Syafi'i ya, ulama besar di dalam madzhab Syafi'i Syekhul Islam, berarti gurunya orang Islam di dalam madzhab Syafi'i ya. Sara muftiyan wa muqtadiyan lahu, menjadi mufti dan ulama yang diikuti oleh orang-orang yang bermadzhab Syafi'i. Karena ini kita bahas dalam madzhab Imam Abu Hanifah, ulama Hanafi ya. Wa huwa adapun syariku temannya tadi itu karena adanya syarik itu Syafi'iyan, orang yang berulama yang berbangsa Syafi'i ya, bermadzhab Syafi'i ya Allah, bermadzhab Syafi'i, belajar bagaimana dalam keadaan luar biasa. Jadi ulama Syafi'iyah ya. Bahkan dan adanya siapa Ustazuna guru kami Syekhul Qadhi Imam Fakhrul Islam Qadihan, itu yang dulu berkata siapa? Syekhul Qadhi Al-Imam Fakhrul Islam berkata, yang bagi seyogianya lil mutafaqqihi, bagi orang yang belajar fikih, liman aroda ayah sulah ilmal fikih, apa ayah pada untuk menjaga, menghafal, memahami nuskhatan wahidatan, pada satu nuskhah tulisan
min naskhil fikih, dari tulisan-tulisan ilmu fikih daiman selamanya. Perhatikan, bagi kita yang ingin mempelajari ilmu fikih, maka seyogianya kita minimal menghafal satu nushah dari nushah ilmu fikih. Makanya kalau di pesan-pesan itu minimal Safinatun Najah di apa? Safinatun Najah dah kecil itu, atau sebenarnya tuh, ya minimal itu. Itu tuh ya. Tujuannya apa? Daiman selama ini kita apa nih? Fayatayassara, maka akan menjadi mudah. Ya. Fayatayassara, maka akan jadi mudah lahu bagi mutafaqih ba'da dzalika, setelah menghafal tersebut. Hibduma, apa hibduma? Menjadi mudah apa hibduma? Menghafal pelajaran sami'ah yang didengar minal fikih. Sami'ah yang mendengar siapa? Mutafaqih minal fikih, dari ilmu fikih. Hibduma, menghafal perkara sami'ah yang mendengar siapa? Mutafaqih pada ma minal fikih, dari ilmu fikih. Kalau satu kitab dari kitab fikih kita hafal saja, maka yang lainnya akan mudah. Karena yang pernah saya katakan, ilmu fikih itu nggak beda jauh pembahasannya, nggak jauh dari bab toharo terakhir bab rik. Toharo nanti di situ bab tentang wudu, najis, ayam dan sebagainya, masuk ke bab sholat. Kalau sholat selesai tentang dengan sholat sunnahnya dan sebagainya, masuk ke bab puasa dan zakat, Pak Haji. Paling itu doang udah, nanti muamalat. Tinggal pasti sekitaran itu doang. Maka penting kita menguasai, memahami satu fan di dalam masalah ilmu fikih. Kitab apa yang betul-betul ataupun kita pahami betul-betul, kalau bisa apa. Nanti untuk memahami kitab-kitab lain akan mudah, karena bahasanya nggak beda jauh. Cuma nanti pengembangan saja.